Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Perwitasari, nomor absen 17. Saya Alisa Satifah Hapsati, nomor absen 19. Saya Rafina Pramudia Lestari, absen 22. Saya Estu Fabi Ariri, nomor absen 10. Saya Walid Rojak, nomor absen 29. Di sini kami akan mempresentasikan masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Masa awal pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum, dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat. Karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN. Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan. A. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Mengurangi hutang luar negeri. 2. Menstabilkan kurs. 3. Menekan inflasi. 4. Memperbaiki kinerja ekspor. 5. Membentuk KPK. 6. Memutuskan hubungan dengan IMF. 7. Melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan. 8. Meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabean. 9. Menciptakan situasi kondusif bagi investor. Kebijakan Megawati di bidang politik yaitu 1. Mengadakan pemilu demokratis tahun 2004 dan melalui 2 periode, yaitu periode pertama memilih anggota legislatif, periode kedua memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. 2. Memelihara dan menetapkan stabilitas nasional. 3. Menjaga keutuhan NKRI. 4. Membangun tatanan politik baru dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR dan MPR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut, melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan meluruskan otonomi daerah. Keberhasilan kebijakan Megawati Soekarno Putri pada masa pemerintahan. 1. Mendirikan Lembaga Pemberantas Korupsi KPK. 2. Menghentikan aktivitas Freeport karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL. 3. Menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltek di Blok Natuna Kepri. 4. Menghentikan kontrak pertambangan migas Caltek di Riau Daratan. 5. Membubarkan BUMN Indosat. 6. Menangkap 17 jenderal korup dan menangkap ketua Partai Golkar Akbar Tanjung yang terlibat korupsi dana JPS senilai 40 miliar. 7. Keluar dari IMF yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. 8. Menangkap 21 pengemplang batuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dikucurkan oleh Soeharto tahun 1996 sebesar 600 triliun. 9.
Mega mengeluarkan Kepres nomor 34 tahun 2004 tentang penerbitan bisnis TNI, di mana aparat TNI sering dipakai untuk membackup illegal logging dan kejahatan lainnya ditindak tegas dengan pemecatan ditambah kurungan penjara. 10. Mendirikan Akademi Intelijen. 11. Melakukan pembangunan infrastruktur tol Cipularang atau Cikampek sampai Bandung, jembatan Surabaya-Madura, Suramadu, tol Cikunil, rel ganda kereta api. 12. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan. 3. Proses pergantian pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50%, sehingga pemilu presiden diselenggarakan dalam 2 putaran. Dalam pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, pasangan Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andes Muhammad Yusuf Kala mengungguli pasangan Hajah Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hasyim Musyadi. Pada pemilu putaran kedua tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala memperoleh suara 60,62%, sementara pasangan Hajah Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji Ahmad Hasyim Musyadi memperoleh suara 39,38%. Demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.